Ini ada yang punya banyak permasalahan. Mudah-mudahan barokah maulid Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Seandainya yang hadir pada malam hari ini ada yang punya banyak setoran utang, ada nggak Bu? Tolong jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ini kira-kira jamaah ibu-ibu ada nggak yang punya banyak setoran? Ada. Yang hari Senin punya setoran ada? Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Cepat mati laki ibu, setoran sampai tiap hari. Betul. Maka ibu yang lagi punya permasalahan, persoalan utang piutang, yang banyak setorannya, yang banyak hutangnya, yuk sama-sama di malam yang mubarakah ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita doakan para suami sebab mayoritas yang bekerja mencari nafkah adalah suami, betul? Betul. Maka pada malam hari ini kita doakan para suami kita yang hadir di malam hari ini, semoga kita punya suami Allah banyakin rezekinya. Amin. Yang kenceng ibu aminnya. Suami kita Allah banyakin rezekinya, Allah gampangin usahanya. Yang dagang Allah lariskan dagangannya. Yang tani Allah subur makmurkan taninya. Yang rezekinya masih di atas langit Allah turunin, di dasar bumi Allah keluarin. Yang jauh Allah deketin, yang haram Allah halalin, yang sedikit Allah banyakin. Alhamdulillah. Kenapa pada malam hari ini yang kita doakan para suami ibu? Sebab Masya Allah tabarakallah Bapak, ternyata doa daripada seorang istri 3 kali lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa para suami. Betul ibu? Betul? Ini saya mau tanya, kira-kira bahasa saya ngerti gak ibu? Saya orang Bekasi, bahasanya Betawi, paham gak ibu? Takutnya kalau nggak paham kan ngedengerin saya ngomong mangabe. Betul? Paham ibu? Paham ibu? Alhamdulillah. Saya ulangin sekali lagi, doa para istri yang hadir pada kesempatan malam hari ini ternyata 3 kali lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa para suami. Betul? Betul? Makanya mohon maaf bapak-bapak, tolong dicatat dan didengarkan. Kalau bapak-bapak pengen rezekinya lancar, duitnya banyak, usahanya enak, dagangannya laris, bisnisnya gol, satu kuncinya, jangan pernah sakiti hati istrinya. Ini kenceng amat ngomong betulnya ya. Ibu jawab yang kompak, betul ibu? Sekali lagi, betul ibu? Pertanyaannya tolong jawab. Ini kampung apa kan? Cihelang. Kampung Cihelang. Cihelang. Susah orang Bekasi ngomong Cihelang. Kudu pakai hak besar ini. Cihelang gitu ya. Ini kira-kira orang kampung Cihelang, mohon maaf, ada nggak suami yang suka nyakitin istrinya? Ada? Jujur ada? Suami yang suka bohong ada? Ada. Suami yang suka ngumpetin duit ada? Ada. Suami yang suka WA-an sama janda ada? Wah parah ini. Betul. Sebaliknya ibu-ibu juga tolong didengarkan dan dicatat ibu. Gantian. Kalau ibu pengen rezeki suaminya lancar, usahanya enak, duitnya banyak, bisnisnya gol, satu kuncinya, jangan pernah marah-marah di depan suami. Enggak ada yang betul kan? Giliran bapak-bapak jawab betulnya kompak banget. Bapak-bapak tolong jawab yang kompak, betul nggak Pak? Betul. Ya, yang lain ada suaranya.
Pertanyaannya Pak, di kampung Jehelang emang ada istri yang suka marah-marah sama suaminya ayah? Ayah? Istri yang suka kentut di depan suami ayah? Istri yang suka nyopet duit suami ayah? Alhamdulillah. Nyopet duit suami, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat terkirim salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda agung manusia yang teramat mulia dan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 10:24, artinya waktu sudah cukup larut malam, betul? Maka insya Allah gak lama akan tausiah, kurang lebih 1 jam. Setuju Ibu? Pak, setuju Pak? 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 Masih hidup? Karena kalau lewat daripada 1 jam saya ceramah, hitungannya lembur. Karena tujuan saya ceramah jauh-jauh dari Bekasi datang ke Sukabumi, satu tujuannya cuman pengen cari duit, doa. Wah, lemes ini. Saya cari doa dari siapa? Doa daripada para kiai, para asatidz, tokoh agama, dan doa dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Kalau saya sudah mendapatkan doa dan semua yang hadir, demi Allah saya pulang dari tempat ini pasti bawa amal. Udah salah lagi baik. Dan alhamdulillah malam hari ini saya disiapin air putih. Alhamdulillah. Kenapa? Karena air putih adalah air yang murah. 3 kali salah. Betul? Dan saya juga mohon maaf Ibu, saya bukan kegetolan datang ke tempat ini karena saya tahu lokasinya banyak arah yang menyebabkan kemacetan di jalan. Saya berangkat dari Bekasi jam 1 siang sampai sini pas azan maghrib. Alhamdulillah. Walaupun saya sempat terjebak macet di beberapa tempat, dan saya punya prinsip dalam hidup saya lebih baik terjebak macet di jalan tapi sampai tujuan daripada saya terjebak rasa nyaman tapi nggak ada kepastian. Nenek-nenek pret. Betul? Dan sebelum saya lanjutkan apa yang nanti sedikit saya sampaikan, saya ingin mengajak warga Jehelang, Kecamatan Cibadak, betul nggak? Untuk bersama-sama mengirimkan pesan kemerdekaan, untuk bersama-sama mendoakan kita punya saudara yang saat ini negaranya belum merdeka, yang saat ini masih banyak korban yang berjatuhan atas kebiadaban daripada Zionis Israel, betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Di tempat ini, di wilayah ini, kira-kira cinta Palestina apa Israel? Palestina. Orang kompak, cinta Palestina apa Israel? Palestina. Kalau kita semua cinta dengan Palestina, yuk sama-sama jamaah Maulid Masjid Al-Mu'alla kita kirimkan pesan kemerdekaan, pesan keselamatan, doa-doa yang terbaik untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kalau saya bilang Palestina, jawabannya merdeka. Saya bilang Israel, jawabannya hancur. Bisa Ibu? Bisa Bapak? Ayo saya ulangin, saya mulai semuanya kompak jawabannya. Palestina Merdeka. diangkat tangan. Jangan buat. Ibu-ibu yang tangannya nggak diangkat, Aak doain suaminya kawin lagi. Bapak-bapak yang tangannya nggak diangkat, saya doain duitnya hilang mulu.
mual salah dia nyopet bininya dewe. Betul. Semuanya siap? Palestina Merdeka. masih ada yang belum. Ada orang juga di sini. Ya Allah maaf, nggak lihat. Ternyata di belakang saya ada bidadari surga. Angkat tangannya. Bisa angkat? Bisa. Ibu, kita nggak usah angkat senjata, angkat tangan aja bukti kecintaan kita sama Palestina. Ya, bisa? Bapak-bapak bisa Pak? Ayo saya ulangin sekali lagi, pokoknya kalau belum angkat tangan sampai jam 12 kita masih merdeka-merdekaan. Biarin ngaji mau belakangan sama guru kita aja, betul? Ayo semuanya siap. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Israel Hancurkan. hancur ke bawah, hancur ke atas. Oh enggak bakal hancur ibu ke atas, hancur ke bawah. Setuju gak kalau Israel hancur? Setuju? Sekali lagi ayo, kalau belum bisa mah sampai jam 12 kita masih merdeka-merdekaan. Biar ntar dari orang Jawa dengar gitu pengajian lagi ngapain, lagi merdeka-merdekaan. Betul enggak? Mudah-mudahan yang merdekanya kenceng, hidupnya pun dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi jamaah yang kesusahan masalah hutang, tidak ada lagi jamaah yang kesulitan masalah perekonomian. Amin. Rumah tangganya dimerdekakan oleh Allah sehingga tidak ada lagi jamaah yang pada berantem sama suaminya. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya ulangi sekali lagi, Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Israel Israel Indonesia. Udah 1945 17 Agustus Indonesia udah merdeka. Kalau saya bilang Indonesia, jawabannya jangan merdeka, jaya. Biar Indonesia terus dijayakan oleh Allah. Amin. Sekali lagi biarin sampai jam 12 gayo. Imam Jaya sama tukang cilok. Saya ulangi sekali lagi, Palestina Merdeka. angkat tangannya, Palestina Merdeka. Israel Israel Indonesia Indonesia NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Jamaah Masjid Al-Mu'alla. Abang harga mati. Kalau saya bilang jamaah Masjid Jami Al-Mu'alla, jawabannya 3. Berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Bisa? Biar semuanya Israel diberkahkan oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Ini kan, ini setengah jam baru merdeka-merdekaan ya. Ibu terakhir. Setuju? Setuju? Masih sanggup ngangkat tangan? Masih sanggup menyuarakan kemerdekaan? Supaya ini menjadi saksi kita berada di barisan Palestina. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dikumpulkan dengan para mujahid-mujahid ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Israel Hancur. Israel Hancur. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Jamaah Masjid Al-Mu'alla. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ente, Lanjut. lanjut ente. Sampai jam sabaraha? Jam sabaraha ini? Sampai subuh. Matiin api aja dah. Kudu amat tong lu ngomong apa kan? Jam 5 subuh teman-teman amat. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jujur pada malam hari ini adalah perdana saya silaturahim ke wilayah Sukabumi dan alhamdulillah warganya luar biasa kompaknya.
Alhamdulillah. Makanya siang hari malam hari ini saya bahagia, ini lama-lama kepala saya puyeng ibu. Muter ke sana, muter ke sini. Kalau saya fokus ke sana, takut yang di sini mengharapkan melihat wajah Atta. Kalau ke depan nggak apa-apa, bapak-bapak mah nggak dilihatin gitu jadi masalah. Betul. Ya makanya saya bingung saya kemana, ke sini apa ke sini. Tapi ini maaf ya yang di samping sini kalau seandainya aku telat menengok kamu, jangan marah ya. Tapi percayalah I can solve loving you. Ini kalau yang di belakang ini rombongan rebahan. Tahu nggak artinya rebahan? Orang-orang yang rela bertahan tanpa kepastian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jujur saya bahagia. Saking bahagianya saya malam hari ini. Mau tahu nggak apa yang ingin saya lakukan malam hari ini? Mau tahu nggak Ibu? Mau tahu nggak Ibu? Saking bahagianya saya malam hari ini, jujur, saya ingin ambil batu jam yang ada di seluruh dunia agar waktu berhenti dan aku bisa sama kamu selama ini. Aduh. Pantun. Oh terakhir ya, terakhir anak muda yang cewek-cewek ataupun ibu-ibu, kalau mendengarkan ceramah saya tolong jangan sambil WhatsAppan ya. Foto video silakan tapi jangan sambil WhatsAppan. Kenapa Ustadz? Karena malam hari ini jujur saya rindu mata yang saling menatap, bukan jari yang saling menatap. Cie terkesima, maaf. Kalau boleh jujur Ibu maaf, saya itu di panggung tadi katanya Ustadz Angling Dharma itu pemberian nama dari guru saya sesuai dengan yang disampaikan oleh Abang MC. Saya bukan namain diri saya sendiri Bapak, karena saya sadar diri. Ya itu Angling Dharma pemberian nama dari guru saya, walaupun maaf Bapak, saya itu agak sempat khawatir sebab setelah saya baca ternyata ada sejarah yang mengatakan Angling Dharma mati ditusuk sama bininya. Makanya Bapak Ibu jangan pikir kalau malam saya tidur pulas, enggak. Kurang tetap pernah tidur pulas kalau tidur malam, khawatir. Tapi kalau pulang dari acara pulas aja. Alhamdulillah. Makanya jujur Ibu, nih saya mau tanya jawab yang jujur, nggak apa-apa jangan dusta di antara kita. Nih, menurut pandangan jamaah, mata melihat saya, Ustadz yang katanya Angling Dharma, pertanyaannya, orangnya hitam apa putih? Saya mau nanya bilang mari dulu jawab yang kompak jawab ya. Angling Dharma orangnya hitam apa putih? Hitam. Diam lu Tom, diam Tom. Lu mah kadang-kadang jawab lu ngedek. Ayo Ibu, hitam apa putih? Hitam. Gak sini coba. Bu, saya hitam apa putih? Jujur sih jujur. Tapi kan kejujuran kamu nyakitin hati aku. Tapi gak jadi masalah. Saya dibilang hitam gak jadi masalah. Demi Allah saya gak marah. Kenapa Ustaz? Kenyataan. Enggak Pak, saya gak marah Pak. Saya dibilang hitam sama istri Bapak. Saya gak marah. Karena malam hari ini saya gembira. Malam hari ini saya bahagia. Saya berdiri. Sementara kiri, kanan, dan kiri saya duduk manis para bidadari syurga. Walaupun wajahnya udah pada kadaluarsa. Rasain. Mendingan mana itu mama kadaluarsa? Betul? Lanjut. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Betul? Bicara masalah cinta, maaf Ibu, Bu, Ibu lebih cinta kepada Nabi apa kepada suami?
Jujur aja ibu. Karena jawaban ibu menunjukkan kualitas cinta ibu. Jangan ketawa. Biarin ada suaminya juga. Entah naon-naon. Bu, cinta suami apa lebih cinta Nabi? Diam. Ini dua kali saya tanya. Lebih cinta Nabi apa suami? Suami. Oh, keduanya. Yang jawab keduanya cari aman. Betul? Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, bapak lebih cinta istri apa Nabi, Pak? Nabi. Iya, begini kayak demen. Kalau kita ditanya, lebih cinta mana kita? Kepada suami atau kepada Nabi? Istri ataupun kepada Nabi? Satu jawaban kita, gak bisa dipungkiri. Lebih cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Sebab kenapa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia lebih mencintai aku, kata Rasulullah, daripada anak, keluarga dan seluruh manusia. Kalau ibu lebih cinta suami kepada Nabi, iman ibu tidak sempurna. Ngahosnya. Tahu orang tuh bisa bahasa Sunda ibu. Saya kemarin tuh belajar bahasa Sunda, ya udah bisanya entah ayah. Segitu-gitunya. Kan kamu muka saya tuh bukan muka Sunda ya, muka Bekasi, makanya muka Bekasi banyak yang hitam. Sebab kenapa? Airnya antah. Saya tadi mandi di rumah Ustaz Aceh, luar biasa, airnya enak banget. Sebulan aja saya di sini putih. Iya, seminggu di rumah hitam lagi. Betul. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan pada malam hari ini, kalau kita tadi kita bicara cinta, betul? Sekarang kita bicara pahala, bicara balasan ganjaran bagi orang yang hadir di majlis maulid, yang artinya mereka hadir di majlis taklim ataupun pengajian. Pertanyaannya, kira-kira hadirnya kita malam hari ini bicara pahala, gede gak pahalanya? Ibu gede apa kecil? Gede apa kecil? Ibu suka yang gede apa yang kecil? Wow, amazing. Bicara pahala luar biasa Bapak. Di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra yang dikarang oleh Syekh Imam Damiri dijelaskan, aqallul jazai li huduri majlisil ilmi. Ternyata paling sedikit-sedikitnya pahala, balasan ganjaran bagi orang yang hadir di majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis maulid seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Ada dua yang Allah berikan. Nah, ini ada foto saya. Saya baru kenal. Di foto putih ya. Jujur amat ibu. Ini foto saya bukan saya. Saya nggak kenal bang ini. Penceram ya amin. Iya ini saya. Iya. Tapi kira-kira kalau di Mario foto saya putih apa hitam ibu? Putih. Di aslinya Hitam. ada dua pahala yang Allah berikan pada malam hari ini. Apa yang pertama? Ayyum farali walidayhi fi qabrihi. Allah bakal ampunin dosa kita punya orang tua. Ini malam hari ini ibu yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia, demi Allah mendapatkan ampunan di alam kuburnya lantaran dia punya anak duduk di majlis ini pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua, innallaha yahfazul aulad. Sesungguhnya Allah bakal ngejaga kita punya anak. Bu, punya anak ente? Seberapa anaknya? 12. Doyan ibu banyak punya anak. Saya mau tanya, yang paling dekat dengan anak suami atau istri? Istri. Kenapa? Suami mencari nafkah gak sempat dekat dengan anak. Betul gak ibu? Tapi sedekat-dekatnya ibu dengan anak, maaf, ibu gak akan bisa menjaga anak kita 24 jam full. Tapi ketika kita duduk di majlis taklim, duduk di majlis maulid seperti pada malam hari ini, 24 jam Allah jaga anak-anak kita.
Saya mau tanya, ibu pernah nggak anaknya panas badannya, meriang panas? Pernah nggak? Ibu kalau besok anaknya panas jangan panik, ibu punya doa. Ini saya dikasih dari guru saya, dari Habib Hasan Abah Agung. Ibu punya telunjuk nggak? Coba, jangan tinggi-tinggi. Takut nggak tega sobek. Bu, punya anak? Bu, punya telunjuk? Coba angkat jari telunjuknya. Nih, saya kasih ilmu ya Bu ya. Dari Bekasi. Bu, kalau ibu punya anak panas, ibu tuang air segelas. Saya contohin. Setelah itu, ibu celupkan telunjuk ibu ke dalam air 1 gelas sambil baca Fatihah. Kenapa? Karena kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Al-Fatihah itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Betul? Kita baca untuk orang yang meninggal dunia, bagus. Kita baca untuk orang yang sakit, bagus. Bahkan maaf, bapak-bapak, seandainya bapak punya istri rewelnya 17 kesehatan, ada nggak di Ciherang istrinya yang rewel bapak? Ada Pak? Jawab aja Pak, jangan takut ada dunia Pak. Ayah ente? Ayah. Loba? Loba. Yang rewelnya 17 kesehatan loba? Pak. Gampang Pak, bacain aja Fatihah di jidatnya Pak. Tuh istri yang rewel bacain Fatihah di jidatnya, insya Allah akan ada 2 kemungkinan. 1, istri kita sadar, 2, kita dimabok. Ibu bacain Fatihah, celupin tangan ibu sambil sebut nama ibu, bin suami ibu, jangan bin suami tetangga. Bin suami ibu, setelah itu ibu baca Fatihah yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah ibu baca Fatihah, kemudian airnya ibu ambil, usapin ke seluruh tubuh anak ibu yang panas. Insya Allah, biiznillah, rerep adem panasnya. Alhamdulillah. Ustaz masih panas saja, bawa ke bidan. Takutnya ibu ente yakin dengan Fatihah kita baca. Betul. Makanya nggak manjur doanya. Makanya kalau kita baca Fatihah nggak doain, biar khusyuk, jangan apa baik keingetan. Betul? Tuh. Ilmu, Bu, amalin. Ya. Bisa tuh. Kita ngomong pelan-pelan aja ya. Bisa tuh. Alhamdulillah. Allah jaga anak kita. Wa auladal aulad, Allah jaga cucu kita. Bita'atil ajdad, lantaran ketaatan kita kepada Allah. Malam hari ini mau bermalam-malam duduk di majelis maulid yang kita lakukan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Lanjut. Kurang kompak, lanjut. Bu, Ibu udah berapa kali ngadain maulid? 200. 1.500. Oh, mau ngamplokin AA 1.500. Ini yang pakai baju coklat ya? Nah, sini. Kamu mau duit ya? Wah, sombong. Enggak, serius mau duit enggak? Mau. Nah, ini yang megang HP. Mau enggak nih? Enggak, kalau mau sini, ke atas panggung. Ya, ayo sini. Maju. Berani enggak? Ayo nanti di sini, biar nanti udah gede jadi ulama. Jadi orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal. Berani ke sini? Iya. Sini berani. Tepuk tangan ibu. Jarang-jarang anak kecil yang berani naik panggung. Betul. Ini enggak isu apa ya?
Sandra ini sini nak. Sini. Bang, minta mik satu lagi bang. Itu bawa tisu Bang, mic wireless ini. Coba tes satu. Ngomong apaan sih tentang apa ya? Kalau Ngamina saha? Rizal. Kelas berapa sekolah? Opat. Di mana bahasa Sundanya apa? Kelas 4. Iya. Rizal ngaji enggak? Di mana ngajinya? Jangan mau di mana ngajinya? Di mana ngajinya? Aku marah. Sini Rizal, jangan jauh-jauh sama aku. Sini ya. Ya. Rizal ngaji ya. Sekarang Bapak tes. Sambung ayat. Bisa pulang buat duit. Tapi duit saya di mobil. Enggak masalah. Nanti selesai saya cari, saya kasih. Kamu lu harus susah. Tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la a'budu ma a'bud. Yang salah duit dari Bekasi kan beda sama duit Sukabumi. Ya. Ayo saya ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun Terus. wa antum a'buduna ma a'bud wa Ini ngarah cepat selesai. Pengen buru-buru pulang ini. Saya ulang lagi surat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua dan terakhir, ada sabraha rukun Islam? 5. 1, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5, naik haji. 6. Balik lagi. Masa kalau mau balik naik haji? Betul. 1, syahadat. 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan buat Rizal. Sudah, ini buat jajan. Ini tidak bikin buat Rizal. Bukan sound deg-degan. Lanjut Ibu. Ibu lanjut. Nah ini udah menunjukkan jam 11 kurang 8 menit. Insya Allah 8 menit lagi ya. Dan saya informasikan kepada Ibu, mohon maaf Ibu. Bu. Kalau Ibu hadiran acara maulid sampai doa dikumandangkan oleh guru-guru kita nanti, jangan ada yang pulang terlebih dahulu. Ya Bu ya. Karena saat ini kita lagi sedang pengangkatan dosa-dosa kita. Ini dosa kita semua diangkatin sama Allah. Amin. Dosa-dosa kita dikumpulin di malam hari ini. Kan sering kita dengerin dari ceramah, dilemparin ke gunung-gunung nolak, takut hancur karena kebanyakan dosa kita. Dilemparin ke laut nolak, takut tsunami. Akhirnya itu dosa diperintahkan oleh Allah, disuruh taruh di atas panggung.
di atas tenda. Buat apa? Nanti seandainya ada jamaah yang pulang dulu sebelum doa dibacain, maka akan dikasih buat dia. Ayo, ada yang mau balik, ayo. Ntar balik bongkok bodoh sendiri. Betul. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bicara hadiran maulid, saya yakin orang Ciherang ini bukan yang pertama kita duduk di majlis maulid. Betul? Ini udah yang kesekian kali. Tapi maaf, serajin apapun kita hadiran di majlis maulid, sebanyak apapun sholawat yang kita baca, satu hari 1000 kali sholawat yang kita baca, dan serajin apapun kita ibadah kepada Allah, maaf, Rasul memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita termasuk ke dalam 3 golongan yang nanti pada hari kiamat nggak akan pernah bisa melihat wajah Nabi. Maaf malam hari ini Ustadz, Bapak, Ibu, saya nggak ceramah masalah suami istri ya. Sebab saya dapat informasi dari guru saya, Ustadz Aceh, dia mengatakan begini, Ustadz, alhamdulillah jamaah kampung Ciherang istrinya solehah semua. Pede. Serius Ustadz, serius. Emang ada cirinya istri yang solehah? Ada satu ciri istri yang solehah. Kalau dikasih duit sama suaminya, dia mengatakan, mohon maaf duit yang kemarin yang masih ayah itu simpan aja buat Aa. Ini kira-kira pertanyaannya, Pak, istri kita di sini model potongan begitu apa kagak? Bu, kalau dikasih duit sama suami ibu ambil? Serius ibu ambil? Terus suaminya ibu suruh pegang? Ibu, Rasul jauh-jauh hari memperingatkan kepada kita, saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Apa kata Rasulullah? La yara wajhi salah satu anfus. Ternyata ada 3 golongan yang nanti pada hari kiamat mereka tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Maaf, keberadaan Rasulullah udah pasti di dalam surganya Allah. Betul? Kalau kita nggak mampu, nggak bisa melihat wajah Rasulullah, itu artinya kita nggak akan pernah bisa berada di dalam surganya Allah. Makanya maaf, punten 1000 kali ibu baca salawat setiap hari, dimanapun ada acara maulid ibu hadiran, gak bakal bapak ibu melihat wajah Rasulullah kalau kita termasuk 3 golongan. Siapa yang pertama? Al-aqu liwalidayhi, golongan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sepi. Kamu takut ya? Bu, ayah ente di dia yang durhaka sama orang tuanya? Ayah ente? Serius? Yang kalau ngomong suka nyakitin hati orang tuanya ada? Satu tetes air mata orang tua kita keluar karena kedurhakaan, demi Allah akan menjadi azab dunia akhirat buat anaknya. Sepi. Masih hidup apa kagak sih ya? Nggak ada suaranya bisa. Betul Pak? Betul Pak? Makanya mohon maaf Ibu, Bu, Ibu, Bu, jangan pernah kita sakitin hati orang tua kita. Betul? Ridhallahi biridhal walidain, ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua kita. Makanya kalau hidup kita bawaannya susah, amal rezeki seret, pertanyakan, mungkin ada kesalahan kita kepada orang tua. Betul Bu? Bu, Bu, jujur aja anak mah sampai kapan juga tetap nyusahin orang tua. Betul kagak? Apalagi yang rumahnya dekat sama orang tuanya. Ini kalau ibu nggak punya beras, minjem sama siapa? Orang tua kalau minjem sama tetangga kan dikasih kagak diomongin iya. Betul om? Betul nggak orang kan? Betul tuh. Ya makanya kalau sama orang tua minjem barengan nangis, Ma, Assalamualaikum. Sedih Pak mukanya. Kenapa lu Neng?
Apaan? Oh belum masak nasi. Untuk nyambung. Naon sih? Ini ceramah gagal ini. Naon ibu naon teteh naon kecil? Candangu. Nyau. Artinya apa? Belum masak nasi. Kok gratis kayak gini belum masak nasi? Umpama datang tuh anak, emang dia belum masak nasi. Kenapa belum masak nasi? Untuk punya beras. Betul. Kebetulan orang tuanya emang lagi panen. Begitu sampai itu anak sama orang tuanya, maaf. Ibu manggil ibu, orang manggil ibu apa? Umi. Umi. Kenapa sih Neng? Jeung beras nih. Leon kunaon? Kita punya beras nih. Lah emang salah kita kemana? Udah sebulan nggak pulang-pulang. Mati kali udah nih. Kawin deui. Emang kita punya beras pisan? Untuk nih, untuk punya. Makanya Abi teh pinjam sama Umi. Nanti insya Allah ada rezeki diganti-ganti. Yang namanya orang tua nggak bakal tega lihat anak dalam keadaan susah. Udah main ambil loh di pendalinya di dapur. Emang dasar anak sial dan kalah. Beras emaknya segantang dikeruk 8 liter. Sisa berapa? 2 liter. Pas begitu dilihat sama uminya, si Mina. Ada yang namanya Mina. Si Mina maka bina-bina. Beras kurang teh segantang diambil 8 liter dicomot. Tapi apakah orang tua marah? Enggak, kenapa? Enggak ada istilah orang tua pengen lihat anak dalam keadaan susah. Betul? Tapi terkadang maaf, banyak anak yang masa bodoh dengan kesusahan orang tua. Ini ceramah udah malam akibat lapar nih. Betul Bu? Dan pertanyaan saya, kita bicara tentang kedurhakaan orang tua terhadap kedurhakaan anak sama orang tua. Saya balik tanya, ada nggak orang tua yang durhaka sama anak? Jawab, ada tuh? Ada Ibu. Ada. Sebelum anak kita durhaka kepada orang tuanya, mungkin barangkali orang tuanya terlebih dahulu durhaka kepada anaknya. Makanya ada kesalahan orang tua yang paling dibenci sama Allah kepada anaknya. Apa? Di antaranya adalah pilih kasih dan suka membeda-bedakan anak. Korban itu. Betul? Ayah ente di dia orang tua yang suka pilih kasih. Giliran anaknya yang kaya disayang. Giliran yang belangsak yang susah dicuekin. Ayah ente. Tuh. Giliran anak yang kaya mah datang hari raya Idul Fitri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, anak Umi datang. Ya Allah, cucu Umi, Masya Allah Umi kangen banget sama cucu. Ganteng amat cucu Umi, mana bersih, padahal hitam. Karena dia nyari perhatian sama anaknya. Itu cucunya jelek, bisa cakep. Ditimbang-timbang, anak kelaja. Betul ya Bu? Kalau anaknya kan kayak Neng, udah Neng, ajak suami lu masuk ke rumah. Umi udah siapkan masakan kesukaan laki lu. Apakah itu Umi? Pizza bertingkat. Apa itu? Oncom. Betul Bu? Akhirnya dibawa masuk. Giliran anak yang susah nyampe. Ngapain si barudak kesini? Mual salah dia lagi. Udah pasti minjem duit buat sekarang emok. Ayah di dia yang suka ngambil emok ayah. Ayah. Pak emok kan kayaknya. Betul apa kagak? Kagak salah ini bocah. Pikirannya sama anak yang susah udah sujud baik. Ibunya sampai luar salah nih, nyusahin
deh. Betul nggak? Itu cucunya nyampe kagak ditegor pisan, ditegornya cuma setegor-tegornya nyampe tong. Iya, nenek entong kangen sama nenek. Enggak dipeluk pisan. Padahal cucunya ganteng. Ini ada yang orang tua kayak begitu ya. Di celana ayam tuh. Kenapa ibu? Bu, maaf. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Suatu saat kita akan menua. Betul. Di masa tua kita, di saat kita sakit. Maaf bu, terkadang yang mau ngurusin kita anak yang susah. Kan malu kita pak. Ya, udah begitu kita kena setrum. Jelek banget saya ya. Ya gimana nih, kok ini lagi ngakal-ngakal di panitia ini. Ini ibu baru ini kan yang ceramah sampai setruk-setruk. Bu, coba dah kita lagi setruk bu. Jangan udah begini enggak? Udah tua kita bener enggak? Malu kita di saat itu ibu. Apa kata dia? Ya Allah. Malu. Dulu waktu lagi ini gua bilang dulu. Karena gua lagi begini dulu yang mau hidup. Betul enggak? Udah aktor saya sudah beneran lagi. Ya Allah, bulan ceramah di Sukabumi amin dan setruk. Kebayarannya kayak berapa? Setruk pisan. Allahu Akbar. Bu. Jaga hubungan baik antara orang tua dan anak-anak dan orang tua berkah hidup kita. Dan yang selanjutnya yang gak bakal bisa melihat wajah Nabi siapa? Istri yang durhaka sama suaminya. Joget. Dia lagi ngawain dirinya sendiri itu. Pertanyaannya, ayah ente di dia istri yang durhaka sama suami. Ayah ente, ibu, saya yakin di Ciherang mah istrinya soleha semua. Beda pak sama di Bekasi. Masya Allah, di Bekasi, di kampung saya ngaji rajin, maulid rajin, tapi sama suami berani. Bekasi. Ribut dengan suami istri, Masya Allah. Itu suaminya diuber-uber sampai latar-latar. Ulang mati. Lakinya ngempet, begitu aja. Di Bekasi. Kemarin malam ibu, saya mau berangkat ceramah. Ada tetangga saya lagi berantem suami istri. Itu suaminya pulang kerja nggak bawa duit, habis. Apa kata istrinya? Emang lu mah laki tai. Lelakinya kesel, lu yang tai. Akhirnya malam-malam suami istri berebut tai. Ada nggak di Ciherang yang kalau lagi berantem berebut tai? Udah begitu parah, udah selain tai dibilang apa? Emang lu laki setan bang? Lakinya dia terima, lu yang setan, lu. Akhirnya setan bingung, gua siapa? Betul bu. Bu, itu orang Bekasi, bukan orang Cirebon. Tapi setelah saya tanya, saya telusuri, ternyata dia pindahan dari Cirebon. Nah, Bu, Oi. maaf, Bu. Sudah ada maaf. Jangan maaf. Bu, Ibu, ada nggak di sini istri yang suka merenggut sama suaminya? Ada apa enggak? Jangan kayak orang Bekasi, Bu, maaf. Kadang-kadang sayang sama suami di saat suami banyak duit. Di saat suami bilang sama ya.
Sayangnya ge karena keadaan. Ada uang, abang yang sayang, nggak ada uang buat tendang. Di Bekasi bukan di Cilelang. Betul, betul. Kalau suami lagi banyak duit, masya Allah, kadang-kadang istri buat nawarin, bang, ini malam Jumat kamu nggak mau? Lagi banyak Duit. duit, tapi di saat suami nggak ada duit, kerjaannya dipecat, nganggur sebulan, sakit 7 minggu. Itu tidur sama istri, pengen banget meluk tidurnya, apa kata istrinya? Sono. Minggir loh. Kadang-kadang suaminya sampai didupak masuk kolam ranjang. Apa kata suaminya? Untuk apa tubuh yang indah tanpa kemesraan bagaikan boneka. Yeah. Ya Allah, Ustaz, udah malam. Kamu masih suka sama aku? Enggak, kalau aku terlalu berlama-lama takut timbul benih-benih cinta di antara kita. Ini lama-lama saya jadi PA ini. Bu, jangan merenggut. Kenapa? Ada satu kisah, Ibu. Siti Fatimah dan Sayyidina Ali kalau wajah ketika sedang bercanda, ternyata bercandanya Siti Fatimah kelewatan. Akhirnya Ali tersinggung merengut, Bu. Itu bocah kesurupan. Ya, nawain-nawain, men. Kamu kan jauh dari aku. Tapi kenapa hati kita terasa dekat ya? Bu, lanjut. Terakhir, Sayyidina Ali sama Siti Fatimah gak pernah merengut. Sayyidina Ali kenapa? Karena Siti Fatimah bercanda lewat. Akhirnya, saking merasa bersalahnya Siti Fatimah, itu minta maaf sampai ngelilingin Sayyidina Ali 72 kali keliling. Saking pengen minta ridho suami. Kalau bahasa kita mah, maaf ya Li. Terus bayangin sampai 72 kali muter. Baru di putaran ke-72 Sayyidina Ali tersenyum, baru lega Siti Fatimah. Lapor ke ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahanda, saya tadi siang dipermuti oleh suami saya Sayyidina Ali. Terus saya sampai minta maaf 72 kali putaran. Di putaran yang ke-72 baru Ali memaafkan saya dan dia mau tersenyum. Apa kata Rasulullah? Bagus wahai Fatimah. Seandainya suami kamu Ali tidak tersenyum, dia merengut, dia marah sama kamu, aku sebagai ayahmu tidak bisa menjamin, bisa memberikan syafaat kepada dirimu walaupun engkau adalah putriku karena kedurhakaan engkau kepada suamimu. Itu yang lagi pada DM tuh korban itu, karena bininya kemakan buala. Bu, aku kan punya jam. Kasih ke saya. Kamu sih gitu. Bentar. Aku kasih jam, cintaku tetap ditolak. Ini lama-lama saya PA ini. Bu, maaf, salah satu di antara seorang istri yang sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah, la tartafi'u sholatuhum fawqa rusihim, tidak diangkat sholatnya walaupun cuma 1 jengkal dari atas kepalanya. Mereka adalah wa mar'atun batat wajah juga alaisa itu seorang istri yang ketika tidur sementara suaminya dalam keadaan marah.
Saya mau tanya bapak-bapak, Pak, terakhir Bapak. Bapak pernah nggak tidur dibikin marah sama istrinya? Pernah apa sering, Pak? Ibu bikin marah suami di saat tidur. Ibu sholat ibu nggak akan diangkat sama Allah sebelum ibu minta ridho kepada suami. Ya. Sabar. Kadang-kadang bagaimana salah kita marah. Tidur lagi udah ngasih kode. Apa kata suami? Perhatian. Pesawat akan segera mendarat. Dibalas sama istrinya, mohon maaf. Lapangannya lagi becek. Ayah didiam, istrinya kayak gitu ayah. Soba. Nauzul. Tapi maaf ya Bu ya. Bu, istri teh bagaimana suami? Ya. Betul nggak? Suami bener, istri pasti. Suami setia, istri pasti. Tapi untuk gitu juga. Masa iya sih ngejatuhin laki. Betul nggak Bang? Udah lomba ini kok laku udah menang banyak kok. Oh maaf, sebrengsek-brengseknya ibu punya suami, ibu wajib taat selagi perintah dia nggak bertentangan dengan aturan agama kita. Betul? Kecuali kalau lagi kita dulu udah kagak bener, men. Udah daripada di rumah, mendingan main ke rumah malu. Umi lo, emang kenapa? Di sono lu nyopet-nyopet duit. Itu jangan didengerin yang begitu, karena itu perintah udah nyalain aturan agama. Betul nggak tuh? Betul nggak? Mudah-mudahan terakhir orang sini istrinya semuanya solehah dan durhaka kepada suaminya. Sebab anak yang durhaka kepada orang tua, istri yang durhaka kepada suaminya, murid yang durhaka kepada gurunya, la yara wajhi, tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah pada hari kiamat. Na'udzu, jangan amin Pak, na'udzu. Na'udzubillah. Dan yang kedua terakhir Ibu, golongan yang tidak bisa melihat wajah Nabi adalah watarikus sunnati, adalah orang-orang yang meninggalkan sunnahnya Nabi. Jangan banyak, ada 7 dah. Satu diantaranya sholat tengah malam. Malam penuh sholat tahajud, itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Pertanyaan orang Cilelang, ibu-ibu kalau malam bangun ngapain? Jahit. Pipis. Setelah pipis itu cebok lagi. Jorok nih. Orang Cilelang pipis itu cebok. Ini ibu, bu. Bangun malam, kenapa Allah udah ngejanjiin diangkat derajat kita, ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Satu sunnahnya, kedua sholat duha jangan ditinggal. Sebelum suami berangkat kerja, ibu sholat duha doain suami biar rezekinya digampangkan oleh Allah. Itu ya Bu ya. Yang ketiga buat bapak-bapak sholat berjamaah. Pak, saya mau tanya ini Masjid Al-Mu'allah kalau 5 waktu penuh nggak jamaahnya? Alhamdulillah. Saya dapat informasi dari Ustaz Aceng, kata beliau, alhamdulillah Ustaz, di Masjid Al-Mu'allah kalau waktu jamaahnya sampai keluar-luar. Serius Ustaz? Iya serius, di luar semua, entah yang di dalam. Ayam di pasar, ayam di sawah, tetapi yang di dalam yang isi ABG. Apa itu ABG? Anak berumur gocap. Betul? Bu, sholat berjamaah. Terus yang selanjutnya perbanyak istighfar. Yuk sedikit kita istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sekali lagi astaghfirullah. Astaghfirullah. Kasratul istighfar tajlibur rizqa. Memperbanyak istighfar insyaallah akan mempermudah jalan rezeki kita. Dan selanjutnya perbanyak sedekah insya. Oh iya, ada anak yatim enggak Ustaz? Satu saya minta ya.
sini. Sini, sini saya. Ayah tiru. Hiji ya. Abdi teh kaya uangnya. Hiji. Sini sayang. Sini sayang. Duduk ya. Duduk di dia. Ini kias, duduk di dia. Ini masih kuat tuh. Kuat tuh. Serius. Kita pulang sebelum kelar acara. Halo. Lu. Saha namanya? Salsa yang magic. Salsa doang. Ada kepanjangannya? Untuk salsa kesini sama saha? Sama saha kesini nah? Sendiri atau sama Umi? Sendiri. Uminya kemana? Udah meninggal. Ayahnya? Ada. Ini piatu bukan yatim. Saya nanya yang yatim. Jangan ntar saya anggap bapaknya masih ada. Dulu saya pulang di Pugar, anakku anak yatim. Iya. Sini saya enggak mau. Oh berdua. Ayo berdua. Ente naon berdua. Ya. Bu, Bapak, maaf kenapa saya minta anak yatim? Kita kan memperingati Maulid Nabi, betul nggak? Nabi itu Rasul lahir dalam keadaan yatim. Maka minimal dalam acara Maulid ada anak yatim yang kita muliain, ada doa anak yatim yang kita minta, ada semua yang hadir dalam peringatan Maulid mendapatkan barokah dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sini sayang, sini. Sini ayo, sini. Kita bergandengan. Sini sayang ya, sini. Nah, ini kan maaf ibu ya. Ini namanya namina saha? Resti. Oh Resti sama salsa. Maaf, salsa enggak punya ibu. Resti tidak punya. Ayah, Resti kemarin sama mama. Yang mana mamana? Oh, itu mamana. Maaf, mamana sudah nikah lagi. Resti setuju tuh ini dari ayahnya. Kayaknya nggak mau nih. Umi, Abi izin. Serius ya. Kawin kan. Suwe ini bocah. Kawin kan. Kamu sejarah ditangkap kawin. Resti, Umi, ya. Abi izin ya. Maksudnya ini Resti ditaikin ke atas panggung tenang-tenang. Untuk ikhlas ya ibu ya, ibu Umi. Abi mau tanya, Resti ini ketika ayahnya meninggal ketika usia seberapa? Oh 1,5 tahun. Ayahnya meninggal. Artinya Resti ini mendapatkan kasih sayang seorang ayah hanya 1,5 tahun. Setelah itu dia hidup bersama dengan Umi. Nggak punya kepikiran untuk mencari yang lain. Kalau emang punya kepikiran, di samping saya ada Bang MC. Ya, dia mah takut sama Bimi. Allahu Akbar. Bu, nih
Kenapa saya panggil yatim ke tempat ini? Biar ibu semua dimuliakan sama Allah. Sebab kata Nabi, in arota ayalina qalbuka, kalau kita pengen dilembutkan hati kita sama Allah, nih hati biar lembut, Bu. Kalau hati ibu sudah lembut, maaf nggak bakal iri dengan rezeki orang. Betul? Hati udah lembut, luar biasa ibu. Kalau hati kita pengen lembut kata Nabi, fadlul yatima minka, deketin diri kita sama anak yatim. Wamsah rosahu, usap kepalanya. Caranya seperti ini. Kalau anak yatim, usapnya dari depan ke belakang. Kalau piatu yang nggak punya ibu, dari belakang ke depan. Yatim piatu, depan belakang. Tapi jangan digesek. Ntar kepala orang, sampai otek kepala orang. Setelah kita usap kepalanya, Abi itu Abi kasih makan apa yang kita makan. Saya mau tanya, panitia masih punya makanan nggak? Nggak serius. Kalau punya makanan, bungkus beberapa. Buat mereka berdua. Kita praktekin hari Nabi ini. Ayo tuh. Tuh naon-naon deh, bisa kurang. Dibagi dua sama resi dan salsa. Apa perlu nanti aku yang nganterin ke rumah uminya? Ini saya yakin nih uminya Resti hatinya ngomong malam gue mimpi apa ya? Bu maaf, kalau ibu sudah dekat dengan anak yatim, kita usap kepala mereka, kita berikan makan apa yang kita mereka. Pakinda talika yalinu qalbaka, maka sungguh perbuatan yang demikian akan mampu melembutkan hati kita. Wa takdiru ala hajatika, dan bakal mampu mendatangkan hajat-hajat kita. Kalau ibu punya hajat, punya keinginan, jangan cari dulu orang pintar, cari anak yatim, minta doanya, minta fatihahnya, yakin kabul hajat kita semua. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Ayat makanan ini, terima kasih Ustaz. Iya, ini Umi ya, rezeki Abi, rezeki Umi juga. Tapi kalau sekilas, kok Resti kayak mirip ya sama ini. Resti pegang sayang ya. Ini salsa pegang ya. Oh iya, saya minta waktu 5 menit aja lagi, boleh nggak? Serius. Minta yang pulang ya. Sebelum nanti doa dipimpin oleh guru kita. Bu, saya ulangi, saya tutup. Yang pertama, orang yang gak bakal bisa melihat wajah Rasulullah. Yang pertama adalah al-aqul liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, betul. Yang kedua, watarikus sunnati, mereka yang meninggalkan sunnah-sunnah dan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mereka yang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, dia tidak berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka ketiga golongan ini jangan pernah berharap nanti akan bisa melihat wajah Rasulullah. Nauzubillah. Makanya kita biar dekat sama Rasulullah, biar dekat sama Nabi. Kunci, salah satu kuncinya, deketin diri kita dengan anak yatim. Insya Allah. Boleh nggak Abi duduk di sana? Coba sirik. Tak boleh orang senang pisah. Ini Resti hatinya ngomong, alhamdulillah aku punya Abi yang baru. Kenapa sayang? Ibu, boleh saya minta waktu 5 menit lagi kurang lebih? Di penghujung acara ini, duduk aja saya. Si ibu, saya mohon fokuskan pandangan mata ibu ke dua anak kita ini. Mereka adalah anak yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di antara kita semua yang hadir pada malam hari ini, demi Allah, doa yang paling mustajab adalah doa mereka berdua. Amin. Maka nanti kita minta doa daripada mereka biar semua yang hadir kabul hajat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya minta fokus pandangannya, Tom. Nah, kamu jangan risik ya. Kamu duduk di sana, jangan di atas sini ya. Duduk di bawah. Turun ya.
anak pinter, anak soleh, mudah-mudahan gede jadi ulama, jadi tentara, jadi polisi, ya, jadi orang. Ya, udah ya nak ya, diem ya. Kamu bisa diem deh nak? Bisa. Anak soleh itu diem. Betul? 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 Kalau saya bilang diem, langsung tutup mulutnya. Diem. Ya. Bu anak kan untuk emak yang ngomong. Ibu, fokuskan pandangan mata Anda kedua anak ini. Agar apa? Agar mata kita yang memandang pada malam hari ini akan menjadi saksi kebaikan pada hari kiamat. Dulu kita pernah memandang anak yatim dengan cinta dan kasih sayang. Insya Allah kita akan dibersamakan oleh Allah di dalam surga bersama Rasulullah. Amin. Saya minta waktu semuanya fokus tertuju ke arah kedua anak kita ini. Sedikit kita bermuhasabah agar Allah berikan kesadaran dalam hati kita. Bismillah, Ibu, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, saya ajak semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, saya ajak Anda semua untuk masuk ke dalam dunia mereka. Agar apa? Agar kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh kedua anak kita ini, yang tak berayah dan tak beribu. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demi Allah, tidak ada satupun anak yang terlahir ke alam dunia ingin kehilangan sosok seorang ayah. Tidak ada satupun anak yang terlahir ke alam dunia ingin menjadi seorang yatim. Bahkan tidak ada satupun anak terlahir ke alam dunia ingin kehilangan sosok seorang ibu. Resti dan Salsa, malam hari ini mereka harus menerima sebuah kenyataan. Ayah yang sangat disayanginya, ibu yang sangat dicintainya, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan mereka dalam keadaan yatim dan dalam keadaan piatu. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tidak ada kerinduan yang paling menyakitkan dalam hidup ini selain merindukan seseorang yang sudah tiada di alam dunia, apalagi itu adalah ayah dan ibu kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena akan ada satu masa dan satu waktu di mana Resti dan Salsa harus mencucurkan air matanya karena teringat akan sosok seorang ayah, yaitu di saat hari raya Idul Fitri tiba. Suara takbir berkumandang di masjid dan di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di saat kita mendengar suara takbir, demi Allah, yang pertama kali hadir dalam ingatan kita adalah sosok kedua orang tua kita. Lalu bagaimana dengan mereka berdua di saat hari raya Idul Fitri itu tiba? Di pagi hari ketika mereka melihat teman sebayanya berangkat ke masjid bersama dengan ayah dan bundanya. Lalu di saat itu tangan siapa yang akan mereka cari untuk dicium? Tubuh siapa yang mereka cari untuk dipeluk? Karena pada saat itu sudah tidak ada lagi tangan yang mereka akan cium, tidak ada lagi tubuh yang mereka dapat peluk, tidak ada lagi suara yang dapat mereka dengar. Mereka hanya bisa berandai-andai dalam hatinya, ya Allah, seandainya ayah dan ibu masih ada, mungkin hamba bisa bergembira seperti teman-teman yang lainnya. Maka pada malam hari ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini.
bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Selama orang tua kita masih hidup, selama ayah dan bunda kita masih ada, ingat, jangan pernah kita sakiti hati kedua orang tua kita. Jangan pernah kita sia-siakan mereka. Jangan pernah kita menyamakan mereka seperti teman kita, sehingga tidak ada lagi kesopanan terhadap mereka. Karena seandainya kita berbuat demikian, kita durhaka kepada kedua orang tua kita, kita sakiti hati mereka, maka demi Allah tidak akan ada keberkahan dalam hidup kita. Maka pada malam hari ini saya ajak Anda semua, sebelum doa penutup nanti dikumandangkan oleh guru kita yang ada di tempat ini, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, yuk sama-sama kita hadirkan wajah kedua orang tua kita di tempat ini. Kita hadirkan wajah mereka agar mereka pun mendapatkan kemuliaan dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita hadirkan wajah ayah kita, ya Allah. Begitu luar biasanya perjuangan seorang ayah. Di saat mencari nafkah, berangkat pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Semuanya dilakukan untuk kebahagiaan daripada anak dan keluarganya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, seorang ayah tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Dia selalu berusaha untuk terlihat tegar di depan hadapan anak-anaknya, karena dia sadar dia adalah pemimpin dalam rumah tangga yang tidak boleh terlihat rapuh dalam hidupnya. Begitupun dengan seorang bunda, seorang ibu, seorang umi. Ya Rabb, begitu luar biasa perjuangan umi kami, ya Allah. 9 bulan 10 hari kami berada di rahimnya, dalam keadaan wahnan ala wahnin. Umi tidak pernah mengeluh. Umi begitu hebatnya menjaga kami, ya Allah. Apalagi di saat umi akan melahirkan kami ke dalam dunia, seorang umi harus dihadapkan oleh 2 kenyataan antara hidup dan mati, ya Rabb. Bahkan seorang umi, seorang ibu, maaf, ketika dia mengalami proses permasalahan dalam persalinannya, bahkan dokter mengatakan, umi, ibu hanya punya satu pilihan antara hidup dan mati. Kalau ibu hidup, yang diselamatkan, maka anak ibu yang tidak selamat. Kalau anak ibu yang diselamatkan, maka ibu yang tidak selamat. Demi Allah, seorang ibu pasti akan memilih, dokter, selamatkan anak saya, dokter. Biarkan saya kehilangan nyawa, asalkan anak hamba, anak saya lahir dengan selamat. Seorang ibu rela menukarkan nyawanya demi kehidupan anak-anaknya. Lalu selama ini apa yang sudah kita berikan untuk kedua orang tua kita? Kebahagiaan apa yang sudah kita berikan untuk mereka? Maka jika belum, yuk sama-sama saya ajak Anda semua untuk berdoa kepada Allah. Saya ajak Anda semua untuk bermunajat kepada Allah pada malam hari ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, Engkau tahu apa yang kami minta, ya Allah. Engkau pasti mendengar apa yang kami inginkan untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Pada malam hari ini kami mohon, ya Allah, untuk ayah dan ibu kami, ya Allah, untuk mereka yang saat ini sudah berada di alam kuburnya, untuk mereka yang saat ini sudah jauh dari pandangan kami, ya Rabb, kami mohon kepada Engkau, jangan siksa, ya Allah, jangan azab, ya Rabb. Jadikanlah kubur kedua orang tua kami taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Berikan haruman-haruman
surga di alam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Rob, bahwasanya kedua orang tua kami adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbana, untuk orang tua kami yang masih hidup, kami mohon kepada Engkau ya Allah, pelihara kesehatan jasmani dan rohaninya ya Rabb. Panjangkan umur taat ibadahnya ya Allah. Kuatkan iman dan Islamnya ya Rabb. Jangan jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Jadikanlah mereka ridho terhadap kami sebagai anak-anaknya ya Allah, sehingga dengan keridhaan mereka akan menjadi keselamatan dan keridhaan Engkau dalam hidup kami ya Rabb. Jangan susahkan mereka dalam hidupnya, karena mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan ayah dan ibu kami, dan selamatkan kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Selamat dunia dan akhirat kami. Bibarakati wal Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, saya minta Fatihahnya ya Resti dan juga Salsa. Tolong baca Fatihah kita khususkan untuk semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, untuk para panitia, untuk para kiai ustadz yang hadir. Semoga mereka semua Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah kuatkan iman dan Islamnya. Apapun yang mereka inginkan, semoga hajat dikabul sama Allah.